ada hingga sampai saat ini. Saudaraku, jemaat yang Tuhan kasihi, saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Allah sore hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Sekalipun saudaraku, di tengah hari-hari ini kita banyak mendengar tuh bahwasannya bangsa kita, bahkan juga bukan bangsa kita, seluruh dunia sedang mengalami goncangan ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kita percaya seperti pujian tadi katakan, apapun yang terjadi dalam hidup, aku tetap percaya bahwa Tuhan ada selalu di pihak kita, bahwa Tuhan ada selalu menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Ya, saudaraku, mari saat ini kita akan, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sejenak. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami siap untuk memberitakan firman-Mu bagi kami hamba-Mu. Dan bahkan juga kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan turun atas hamba-Mu maupun turun bagi kami jemaat Tuhan yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Dan kiranya Roh Kudus saja yang bekerja memimpin penyampaian pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa dan siap untuk memberitakan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saudara yang sudah mendapatkan ayat ini, mari kita perhatikan dan kita baca bersama. Ayat ini kita bisa melihat di tempat di depan. Kita baca bersama Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saat ini kita perhatikan firman Tuhan, kita akan berbicara tentang iman. Ya, saudaraku, bicara tentang iman, saudaraku, iman sangat berhubungan dengan setiap bagian kehidupan kita. Kenapa saya katakan bahwa iman itu sangat berhubungan dengan bagian kehidupan kita? Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di sana kita dapat lihat, di sana dikatakan bahwasanya oleh iman kita menerima keselamatan. Oleh iman kita menerima pembenaran. Oleh iman kita menerima pengudusan. Ya, saudaraku yang Tuhan kasih, jadi jelas bahwasanya kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita sangat berhubungan dengan iman. Ya, saudaraku, dalam pelayanan Yesus pun, saudaraku, kita dapat melihat di sana pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Yesus. Dikatakan, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam pernyataan Yesus juga katakan bahwasanya, saudaraku, imanmu telah menyelamatkanmu, imanmu telah menyembuhkanmu. Amin. Ya. Jadi jelas, saudaraku, betapa pentingnya dan betapa besarnya peran iman di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, saudaraku yang Tuhan kasihi, konsep pusat kekristenan, dengar baik-baik. Konsep pusat kekristenan, saudaraku, adalah iman. Ya. Artinya, saudaraku, kita dapat disebut orang Kristen hanya jika kita mempunyai iman. Jadi iman itu identik. Saudaraku, kekristenan itu identik dengan iman. Jadi saudaraku bisa
kita tidak mempunyai iman, kita bisa dipertanyakan. Kalau saudara katakan bahwa saudara punya iman, saudara bisa katakan saya seorang Kristen. Sebagai anak Tuhan, kita harus bergerak dengan iman. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan katakan, saudaraku, bahwasanya ketika kita berjalan dengan iman, ketika kita tinggal di dalam iman, saudaraku, maka kita akan mengalami kemenangan hari lepas hari. Ya, ketika kita berjalan dan tinggal di dalam itu, maka kita akan mengalami kemenangan dari hari masuk lepas hari lepas hari. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, kita kembali kepada ayat pokok kita dikatakan tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar. Ya. Kata dasar, saudara-saudaraku, artinya yang utama. Jadi, untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, berarti kita harus memakai iman, saudara. Saya ulangi. Ya. Untuk kita mendapatkan sesuatu itu, kita harus pakai iman. Kita maju lagi, saudara. Lantas, apa sih iman itu? Apa sih iman itu? Saudaraku yang Tuhan kasih, iman itu adalah apa yang membuat kita tetap melihat melampaui dari apa yang dapat kita lihat dengan panca indera alami kita. Dan rasa percaya diri, dan kita tahu kalau kita tidak akan dikecewakan. Ya, saya ulangi berulang-ulang sehingga saudara dapat memahami arti iman. Iman adalah dengan apa yang membuat kita tetap melihat melampaui, ya, apa yang membuat kita tetap melihat melampaui dari apa yang dapat kita lihat dengan panca indera alami kita. Jadi diajak kita melihat dengan melampaui dari apa yang dilihat panca indera kita ini. Kita harus dapat melihat melampaui dari apa yang kita dapat lihat. Ya. Sehingga kita tahu bahwasanya saudaraku, dengan rasa percaya diri, dan kita tahu kita tidak akan pernah dikecewakan. Jadi ketika kita melihat apa yang melampaui dari yang kita lihat, dan kita percaya bahwasanya kita tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kita lihat, itulah iman. Amin, saudara. Amin. Kita melihat melebihi dari apa yang kita lihat ini secara panca indera kita, dan kita percaya kita tidak akan kecewa dengan apa yang kita lihat. Itulah iman. Kita lihat contohnya, saudaraku, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Ada satu cerita di sana yang menceritakan tentang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Ya, ayatnya sudah di sini, ya, kita baca. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dikatakan, mari baca bersama, 2, 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumpai jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin, saudara. Wanita ini katakan, bahwasanya saya ingin tekankan, saudaraku, wanita ini katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia melihat melampaui dari apa yang dia lihat, saudaraku, dan dia tidak akan kecewa. Dia percaya ketika dia melihat apa yang dia lihat, dia tidak akan kecewa.
dia menderita. Perempuan ini menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan dia di dalam hatinya berkata, saudaraku, asal ku jamah saja jubahnya, aku percaya aku akan sembuh. Nah, saya katakan tadi, di dalam pelayanan Yesus katakan bahwasanya Yesus katakan imanmu menyembuhkan engkau. Sebesar iman yang dia miliki bahwasanya asal dia jamah dia akan sembuh. Dan hal itu terjadi pada saat itu, saudaraku. Sama halnya dengan saya dan saudara sore hari ini, saudaraku. Kalau tadi iman dikatakan bahwasanya adalah dasar, bahwasanya untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Saya dan saudara mungkin punya harapan hari-hari. Dan masing-masing pribadi kita punya sesuatu yang kita harapkan. Teramat khusus di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita punya harapan. Mungkin saudara punya harapan bagaimana tadinya mungkin saudara sedang menghadapi goncangan dalam perekonomian. Tetapi saudara punya pengharapan agar segera, secepat mungkin semuanya ini akan berlalu. Imanlah yang menjadi jalan keluarnya. Saudara yang sedang sakit saat ini dimanapun engkau berada, saudaraku, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, saudaraku, imanmu yang menyembuhkan engkau. Apa yang engkau percayai maka itu akan terjadi. Sejauh apa yang engkau pegang maka itu akan terjadi, kata Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pada saat sore hari ini, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita mau melangkah, berjalan dengan iman untuk menghadapi hidup ini. Terlebih di tengah-tengah bangsa kita, dunia yang sedang mengalami guncangan, saudaraku. Kalau sebentar kita akan kembali kepada new normal. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, secara manusia, perasaan takut mungkin sedang menghantui bagaimana kita menjalani hidup ini. Tetapi saat ini firman Tuhan katakan, iman yang akan menyelesaikan semuanya. Ketika kita percaya apa yang kita yakini, maka itu. Ketika kita meyakini bahwasanya segala ekonomi kita akan dipulihkan, maka itu akan terjadi. Ketika kita meyakini sakit kita disembuhkan, maka itu akan terjadi. Ketika kita meyakini akan segala masalah yang saat ini akan terjadi, akan terselesaikan, maka itu pun akan terjadi. Karena iman, saudara-saudaraku, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, satu hal yang saat ini akan saya ingin sampaikan, saudaraku. Ketika kita sudah berjalan dan melangkah, ingin mengambil satu keputusan untuk kita melangkah dengan iman, saudara harus tahu, ketika kita mengambil langkah, ketika kita memutuskan, saya percaya, saya dengan iman, saudaraku, saat itu pun juga, saudaraku, ada yang menjadi, ada halangan-halangan yang merongrong saudara. Apa itu? Mulai muncul yang sudah timbul, mulai ada rasa takut, mulai ada rasa khawatir, mulai ada rasa tidak percaya. Tetapi saudaraku yang Tuhan kasih, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 katakan apa? Saudaraku, buka ayat bersama. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 katakan. Mari baca bersama, 2, 3. Dan pergunakanlah, Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6, di sana dikatakan bahwasanya mengenakan perisai iman. Efesus pasal yang 6. Maaf ya. Efesus pasal yang menggunakan perisai iman. Yesus pasal 6. Pasal 6 ya. Iya. Iya, Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-16, baca 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, saya katakan tadi, ketika panah api si jahat tadi yang berupa tadi mulai timbul rasa takut, mulai timbul rasa tidak percaya dan rasa tidak nyaman, saudaraku ya.
Mari firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 6. Pergunakan perisai iman. Siapakah yang menjadi perisai iman kita, saudara-saudaraku? Yesus sendiri yang menjadi perisai kita. Mari kita mau pergunakan. Saudaraku yang Tuhan kasih, pada saat ini saudaraku firman Tuhan datang bagi kita sungguh jelas. Dan kita mau mengambil saudaraku keputusan, kita mau mengambil satu jalan untuk kita mau berjalan hidup di dalam iman. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, pada saat sore hari ini, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, maupun mungkin saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, ya, mari kita percaya sore hari ini bahwasanya kita mau melangkah dengan iman. Kita mau ambil firman Tuhan sore hari ini, hanya Tuhanlah yang menjadi perisai iman kita. Saudara-saudaraku, saya tidak akan berbicara panjang lebar, tapi satu hal saudara-saudaraku, ambillah keputusan bahwasanya untuk kita hidup menghadapi kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia saat ini, kita mau berjalan dengan iman. Puji Tuhan, saya dibagikan firman Tuhan sampai di sini dan kita akan masuk ke dalam doa. Kami akan masuk menikmati akan kehadiran lewat doa, di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami dibawa, dibangkitkan akan iman percaya kami pada Kristus. Benar firman Allah katakan Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kami menaruh telinga kami kepada firman-Mu, maka kami terbangunlah iman kami. Maka iman kami menjadi kuat. Maka iman kami berdampak lebih dahsyat lagi. Siang jemaat yang saat ini mendengar firman Allah, yang di gereja, bahkan di rumah, bahkan saudara kami yang kami kasih di dalam kasih Kristus, anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini juga mendengar firman Allah, bahkan beribadah lewat saudara telah mendengar firman Kristus lewat Facebook, WA, sama-sama kita iman kita terbangun kembali lewat pendengaran firman Allah. Andakah yang sekarang imanmu yang lagi mengalami menurun, melemah, bahkan tak berdaya, tapi datanglah kepada Kristus. Biarlah saudara boleh dan saya boleh kembali iman, dan iman saya kembali dikuatkan ketika kita mau mendengar firman Allah. Seberapa masalahkah iman saudara pada saat ini ketika saudara mendengar, diingatkan lewat firman Allah? Biarkanlah kita kembali, iman kita menjadi kuat kembali. Di balik iman percaya kita pada Kristus, ada mujizat Allah tersedia, ada pertolongan Allah sudah tersedia, ada pembelaan Allah tersedia. Ketika iman kita berperan dalam segala sisi kehidupan saya dan Anda, saudara dikasih dalam Kristus, angkatlah tanganmu untuk didoakan soal imanmu yang saat sekarang. Saudara membutuhkan imanmu dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, inilah tangan-tangan yang terangkat, baik sidang jemaat, bahkan pemirsa, bahkan anak Tuhan yang ikut serta menikmati firman Allah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bangkitkanlah iman kami. Biar kami memberi hati kami secara rohani, telinga kami secara rohani mau mendengar firman-Mu, sehingga iman kami boleh tumbuh dan kuat dan berakar dan berdampak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
sidang jemaat kekasih dalam Kristus yang saat ini membutuhkan pertolongan, angkat tanganmu dan inilah kami Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan dan zaman lawatan-Mu. Lewat iman kami percaya kepadamu. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, baik keuangan, baikkan keadaan kami, baikkan keuangan kami, baik apapun yang saat kami sedang terjadi Tuhan, dengan percaya, dengan iman, pertolongan sudah kami dapati, pembelaan Tuhan kami sudah dapati, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami, penyertaan Tuhan sudah datang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit dengan iman katakan, oleh biru-biru Yesus saya sudah sembuh. Katakan dengan iman. Yang sakit katakan, dengan biru-biru Yesus saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang sedang bermasalah dengan keadaan finansial, katakan dengan iman dan percaya. Saat ini Anda pun boleh mengalami kebebasan dalam finansial. Tuhan membuka setiap jalan hidupmu. Tuhan membuka jalan ketika Anda sedang bekerja, berusaha. Diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu. Sepanjang minggu ini umat-Mu kembali mau bekerja. Sepanjang minggu aktivitas kami, bahkan pelayanan kami lewat online, gereja kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati. Immanuel selalu beserta kami, dan kuasa-Mu memberkati kami, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Kami mau belajar seperti wanita yang 12 tahun dia mengalami penyakit pendarahan. Dengan dia katakan dalam hati, asal ku jamah jumpai jua Yesus, aku akan sembuh. Iman sekecil apapun yang kami miliki, maka di baliknya ada mujizat Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doakan, kami mengucap syukur. Iman kami sudah dikuatkan, iman kami sudah bertumbuh, dan sekarang kami mulai kembali belajar untuk tidak terintimidasi dengan ketakutan. Kami belajar untuk tidak dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran. Kami melangkah, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kami percaya pada Kristus, kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu. Saudara yang kasih Kristus, angkatlah kedua tangan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita. Pulang dan kembalilah ke rumah masing-masing, dan terimalah berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua di awan-awan permai menjemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.